Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 411 tanpa Kakak Ri, rambut panjang merah muda lila yang panjang tergerai tertiup angin saat dia bergegas menyusuri jalan setapak mansion untuk melompat ke pelukan Ri. Ri terkikik melihat tingkah gadis kecil itu. Dia langsung tahu bahwa Lila tahu bagaimana perasaannya dan ingin membuatnya merasa lebih baik. Ulang tahunmu sebentar lagi, Lila kecil. Apa yang kamu inginkan? Ri dengan senang hati menggendong Lila. Dia selalu memperlakukan Lila seperti adik perempuannya, dan sejak dia menjadi istri Dion, hubungan itu semakin kuat. Zaire melingkarkan lengan kecilnya di pinggang Ri setelah menyusulnya, sepertinya juga sedang mencari cinta. Ri tidak bisa menahan tawa lagi sambil mengusap rambut hitamnya, bersyukur dia memiliki adik yang baik hati. Ri terlihat sedikit sedih dengan ini. Kemungkinan besar Lila kecil sudah memahami bahwa Dion tidak mampu, namun hal itu tidak menjadi alasan mereka melewatkan ulang tahun Zaire. Paman Acachia datang menjemput mereka beberapa minggu sebelumnya karena Dion merasa keadaan akan menjadi berbahaya, dan dia akhirnya benar. Tapi, sayangnya itu berarti mereka tidak bisa merayakan ulang tahun Dion atau Zaire yang hanya berjarak beberapa minggu. Oke, bagaimana kalau setelah turnamen dunia, kita mengadakan perayaan besar untuk ulang tahun semua orang? Ri tersenyum, mencoba bernegosiasi. Untungnya, Lila kecil tidak pilih-pilih, jadi dia dengan senang hati menyetujuinya. Bahkan, dia lebih bersemangat menonton turnamen dunia. Dia sangat dipengaruhi oleh Zaire, dan karena Zaire sangat menyukai gagasan turnamen pertarungan, dia juga ingin melihat betapa kerennya gagasan itu. Jika Lila kecil tahu bahwa kecintaan Zaire pada hal-hal seperti itu berasal dari film yang Dion tonton bersamanya saat dia dalam wujud binatang, siapa yang tahu bagaimana reaksinya? Kamu mulai mengabaikanmu paman, gadis kecil. Paman Acachia berjalan mendekat, memperlihatkan wajah cemberut yang seharusnya tidak mendekati ciri-ciri seorang ahli sekuat dia. Tapi, cintanya pada Ri bukanlah sesuatu yang dipalsukan. Paman, jangan seperti itu. Kamu lari begitu cepat terakhir kali kami melihatmu. Kami bahkan tidak punya kesempatan untuk memintamu tinggal sebentar. Ri memelototi pamannya, masih berusaha memahami apa yang membuatnya begitu bingung beberapa minggu yang lalu. Namun, Paman Acachia benar-benar menghindari topik itu, memandang ke kejauhan dan melewati Ri ketika pintu mansion terbuka. Ri, seorang gadis dengan rambut pirang berpasir dan mata coklat muda membuka pintu. Tentu saja ini adalah Venus. Setelah berminggu-minggu pemulihan dan adik laki-lakinya terus dirawat, banyak anggota keluarga Viridi yang telah pulih sepenuhnya. Ah, Venus, ini adalah paman saya, dan keduanya adalah Lila dan Zaire. Venus tersenyum sopan, bahkan sedikit membungkuk. Sebenarnya dia masih merasa tidak nyaman dalam situasi ini. Dia telah terbangun beberapa minggu yang lalu, tapi aneh bagi orang-orang di dunia persilatan menjadi begitu. Baik, jika bukan karena permohonan Eli, kemungkinan besar keluarga Viridi akan menemukan cara untuk pergi dan berusaha membayar utang mereka dengan cara lain. Tapi, Ri jelas tidak keberatan. Dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di lingkaran spasial bersama dengan Dion dan karena itu telah meninggalkan rumah menuju Viridi untuk melakukan apapun yang mereka suka. Dengan kebebasan yang dibeli dan uang yang diberikan Dion, mereka pada dasarnya bisa menjalani seluruh hidup mereka tanpa rasa khawatir lagi. Namun, karena mereka telah lama berada dalam perbudakan, kemampuan mereka untuk percaya telah hilang. Ri, memahami hal ini, tidak mendorong atau mendorong. Dia memberi keluarga mereka ruang yang mereka inginkan dan hanya meminta agar mereka tidak pergi terlalu cepat, atau mereka tidak akan memiliki Jenderal Iblis untuk melindungi mereka. Jika klan Dewa Ragnar cukup jahat, selalu ada kemungkinan mereka ditangkap lagi dan dijual kembali sebagai budak. Aku hanya ingin tahu apakah mungkin membawaku bersamamu ke turnamen. Venus bertanya dengan malu-malu, suaranya lembut, dan dia sudah kehilangan banyak sikap asertifnya. Lagi pula, dia pernah disebut jenius, anggota sekte besar peringkat atas. Tapi sekarang, dia merasa tidak punya hak untuk menjadi orang itu lagi. Ri tahu akan berbahaya jika merebut Venus. Lagi pula, Dion tidak bisa muncul hari ini meskipun secara teknis dia dimaksudkan untuk memperjuangkan kebebasan mereka. Siapa yang tahu apakah Connery akan mencoba menggunakan itu sebagai kesempatan untuk mengambil Venus? Tapi, Ri memutuskan untuk percaya pada kekuatan para elf. Dia telah mencari cara untuk membuat Venus keluar dari cangkangnya baru-baru ini, setelah melihat betapa pendiamnya dia. Ini adalah kesempatan bagus. Tentu saja, Ri tersenyum, tidak masalah sama sekali. Melihat hal ini, dan tidak benar-benar memahami situasinya, Paman Acachia memutuskan untuk diam. Tapi ketika dia menyadari kekurangan Dion, dia mau tidak mau bertanya. Apakah Dion ikut dengan kita? Senyuman sedih muncul di wajah Ri. Dia terluka, saat ini. Mudah-mudahan dia akan sembuh pada saat dia dipanggil ke panggung. Dia tidak harus berjuang sampai babak grup selesai, jadi dia punya waktu beberapa hari. Meskipun turnamen ini biasanya dimenangkan oleh para ahli pengumpulan esensi puncak, masih ada penghargaan bagi para ahli formasi meridian yang berkinerja terbaik serta para ahli tahap dasar.
Ini karena turnamen dunia hanya diadakan setiap 100 tahun sekali karena sulitnya mengumpulkan seluruh planet. Oleh karena itu, yang terbaik adalah membiarkan sebanyak mungkin talenta untuk bersinar dibandingkan hanya mereka yang cukup beruntung untuk dilahirkan pada waktu yang optimal. Dulu sains juga pernah menjadi bagian dari turnamen dunia. Namun, seiring dengan merosotnya alam semesta, hal ini tidak lagi masuk akal. Bagaimanapun, turnamen dunia ini dimaksudkan untuk menjadi ajang perbandingan talenta-talenta muda sehingga dunia bisa mendapatkan pemahaman tentang pemimpin masa depan mereka. Ini juga membantu hal-hal seperti negosiasi. Bahkan ada saat-saat di mana talenta generasi muda yang luar biasa dapat memutuskan apakah suatu klan menjadi klan kerajaan atau bahkan raja dewa tanpa berperang sama sekali. Namun, dalam kondisi alam semesta saat ini, para ahli tingkat suci sudah menjadi orang yang lebih tua, telah lama kehilangan hak untuk disebut muda. Jadi, turnamen diadakan untuk para ahli Essence Gathering. Meski begitu, karena banyaknya pakar yang termasuk dalam kategori ini, babak grup memakan waktu paling lama. Karena itu, Dion juga memiliki waktu yang baik untuk berharap menjadi lebih baik. Namun, mendengar Dion terluka namun membaik tidak membuat Paman Acachia merasa lebih baik. Karena jika itu adalah cedera biasa, kemungkinan besar Dion akan memberitahunya secara pribadi. Faktanya dia tidak bermaksud bahwa dia tidak bisa. Itu bukan pertanda baik. Baiklah. Paman Acachia tersenyum, memilih untuk melepaskannya sekarang. Ayo pergi. Kerajaanmu sedang menunggumu. Lagi pula, bagaimana para elf bisa muncul tanpa putri kecil mereka? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 412 jangan. Pagi itu juga, Madeline terbangun. Atau lebih tepatnya, dia membuka matanya dari meditasi. Dia terlalu bersemangat untuk tidur setidaknya selama seminggu terakhir. Hari ini, dia berpikir dengan gembira. Pagi itu, dia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bersiap-siap. Bagi para pencaksilat, kebersihan hampir selalu dijaga pada puncaknya selama masih ada energi atau pengembangan tubuh. Namun tak jarang, sebagian ahli, terutama kaum Hawa, lebih memilih membersihkan diri dengan cara kuno. Madeline sudah 2 tahun tidak bertemu Dion, dan dengan perubahan warna rambut dan mata barunya, dia agak khawatir tentang bagaimana dia akan diterima. Tentu saja hal ini menggelikan bagi banyak orang. Bagaimanapun, Madeline adalah salah satu wanita paling cantik yang pernah ada. Masih khawatir tentang penampilannya akan membuat banyak orang menyebutnya gila. Tapi, sekali lagi, cinta tidak selalu rasional. Memastikan untuk membersihkan setiap inci dirinya. Tangan kecil Madeline meluncur melintasi kulit mulusnya, menuruni kakinya yang panjang. Dan bahkan ke rambut ungu gelapnya yang indah dan tergerai, kurang dari span lebih besar dari rambut Madeline sekarang berwarna ungu tua sehingga hampir identik dengan rambut coklat aslinya, tetapi ketika matahari menyinarinya dengan tepat, kecantikan yang mengejutkan dan bersinar akan terlihat jelas oleh semua orang. Sesampainya di kamarnya, Madeline rajin melapisi kulitnya dengan minyak wangi. Dia mendapatkannya dari rumah lelang Sapientia dalam perjalanannya dan dia cukup senang dengan aroma lavendernya. Itu juga mengandung sedikit rasa stroberi yang menurut Madeline disukai Dion. Kemudian, dia mengeluarkan gaun yang hanya dia pakai sekali. Itu adalah salah satu hal pertama yang Dion berikan padanya. Itu adalah kipau putih panjang dengan celah 1 kaki. Itu disulam dengan emas yang indah, tapi mungkin yang paling mengesankan, itu adalah harta karun tingkat transenden. Gaun itu diubah ukurannya agar melekat erat pada lekuk tubuh Madeline yang sempurna sebelum dia duduk di depan cermin untuk memelintir rambutnya dengan elegan menjadi sanggul yang sempurna, diikat. Dengan jepit rambut yang juga diberikan Dion padanya. Puas dengan penampilannya, senyuman cemerlang terlihat di bibir lembut Madeline sebelum dia menuju ke pintu dan melangkah keluar. Namun, sebelum dia bisa menuju ke arah di mana majikannya menunggu, dia menemukan seorang pria yang sering membuatnya sangat tidak nyaman berada di dekatnya, Connery Sapientia. Membungkuk sedikit, Madeline menyapanya. Kepala Sapientia, selamat pagi. Connery melambaikan tangannya. Tidak perlu terlalu formal, Madeline. Anda adalah orang jenius pertama kami, yang kemungkinan besar akan menggantikan saya. Anda harus melihat saya seperti Anda melihat tuan Anda, orang tua. Seorang ayah jika Anda mau. Madeline tersenyum sopan tetapi tidak menjawab. Ini bukan pertama kalinya Connery mengatakan ini, tapi dia bertekad untuk tidak terlalu dekat dengan pria ini. Dia tahu orang seperti apa dia, dan itu bukan tipe orang yang dia suka. Dion membantu orang terlepas dari apakah mereka berguna baginya pada akhirnya, tetapi Connery justru sebaliknya. Dia akan membuang Anda pada saat itu juga dan dengan mudah menerima Anda kembali tanpa rasa malu sedikitpun. Melihat keberatan Madeline, Connery tidak terlalu memikirkannya. Dia pragmatis dan tidak terlalu peduli apakah Madeline benar-benar menyukainya atau tidak, yang dia pedulikan adalah apakah Madeline masih seorang Sapientia dan bisa berguna. Seperti yang Anda ketahui, Madeline, Sapientia tidak dikenal karena kehebatan bertarungnya, tapi bukan berarti kami lemah. Seringkali kita menahan diri demi membiarkan klan kita ada di mana-mana.
Hanya dengan cara itulah kita dapat menjangkau lebih banyak tempat dan melakukan penelitian sebanyak-banyaknya. Saya sudah membaca makalah Anda tentang surat wasiat musik. Itu cukup mendalam dan jelas itu adalah cinta untuk Anda. Anda adalah representasi sempurna tentang bagaimana seharusnya Sapientia. Connery tersenyum ringan. Beberapa bulan yang lalu, Madeleine mengirim pesan kepada Dion tentang salah tafsirnya terhadap surat wasiat musik. Faktanya, berkat bantuan Madeleine Dion memenangkan perdebatan melawan Zaltarish seperti yang dia akui sendiri. Bantuan yang diberikan Madeleine adalah hasil dari penelitiannya terhadap literatur yang relevan dan pengujiannya sendiri. Sebagai anggota keluarga Sapientia, tentu saja sudah menjadi tugasnya untuk berkontribusi dalam penelitian. Jadi, dia sering memilih untuk melakukannya dengan kemauan musik. Kenyataannya, jika Madeleine meneliti jenis surat wasiat yang murni, pengaruhnya akan puluhan bahkan ratusan kali lipat dibandingkan dengan surat wasiat musik. Bagaimanapun, ketertarikannya terhadap kemurnian hampir tak tertandingi. Namun, ada dua alasan mengapa dia tidak pernah melakukannya. Pertama, dia merasa ada penghalang antara dirinya dan keluarga Sapientia. Gagasan untuk memberikan kontribusi terbaik tidak cocok baginya. Hati nuraninya lebih mudah mempelajari surat wasiat yang hanya bisa dipelajari oleh sedikit orang. Alasan kedua adalah karena wasiat musik adalah sesuatu yang bisa dia gunakan untuk terhubung dengan Dion. Banyak dari pembicaraan pertama mereka adalah tentang musik, sehingga hal itu memiliki tempat khusus di hatinya. Terima kasih, kata Madeleine ringan, menerima pujian itu. Saya datang untuk mendoakan Anda beruntung hari ini, tetapi juga untuk mengingatkan Anda tentang apa yang Anda wakili. Saya tidak meminta Anda untuk menang, lagi pula, Anda baru berusia 20 tahun. Dan, meskipun Anda lebih tua, Sapientia tidak menaruh banyak perhatian pada kemenangan seperti itu. Saya hanya ingin Anda memperhatikan gambaran Sapientia. Jangan biarkan emosi Anda tidak seimbang, dan selalu ingat untuk menjaga rasa persahabatan yang paling ketat. Penting bagi kita untuk terus memandang keluarga kita sebagai keluarga yang ramah dan tidak konfrontatif. Anda akan mewarisi posisi saya ketika Anda sudah dewasa, jadi Anda harus mengingat ini. Dengan kata-kata terakhir itu, Connery menghilang, meninggalkan Madeleine sendirian di koridor. Kata-kata Connery memang benar. Alasan Sapientia diizinkan menyebar ke seluruh alam semesta adalah karena mereka dianggap tidak konfrontatif. Meskipun mereka juga mengirimkan anak-anak mereka ke gerbang. Mereka tidak pernah mengambil keuntungan untuk menaklukkan seluruh alam semesta. Mereka hanya menggunakan negosiasi untuk menyebarkan klan mereka lebih jauh tanpa niat jahat. Setelah bertahun-tahun, hal ini menjadi fakta bagi semua orang dan itulah alasan mengapa meskipun Sapientia dipandang sebagai salah satu klan terkuat yang pernah ada, mereka juga merupakan klan terlemah. Meski begitu, penting bagi Sapientia untuk mempertahankan setidaknya kekuatan yang serupa. Jadi, penampilan kejeniusan lini pertama mereka juga penting. Namun, kata-kata Connery sepertinya memiliki makna ganda. Jangan membuatku malu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 413 tujuan. Madeleine berdiri di koridor, mengepalkan dan mengendurkan tinjunya. Wajahnya menunjukkan rasa tenang dan netral, sesuatu yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun di sini, tapi hatinya sedang kacau. Sambil menarik napas dalam-dalam, Madeleine menguburnya. Dia memutuskan untuk fokus pada kebaikan hari ini. Tak lama kemudian, Madeleine memasuki aula besar yang hampir terlalu besar untuk digambarkan dengan kata-kata. Dengan gaya khas Sapientia, aula bundar itu dindingnya dilapisi buku dan pilar yang jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Di tengah, Madeleine melihat sejumlah besar pemuda Sapientia menunggu. Ada yang lebih tua darinya dan ada yang masih muda, tapi mereka semua langsung menunjukkan rasa hormat terhadap pendekatannya. Karena Sapientia seringkali tidak memiliki hubungan darah, reaksi terhadap kecantikan Madeleine saat ini bahkan lebih terlihat daripada biasanya. Jelas ada sesuatu yang berbeda pada hari ini dan hanya Airic dan tuannya Esther yang mengetahuinya. Meski begitu, meskipun Airic sangat menyukai Dion karena dia sangat terkesan dengan taktiknya, Esther adalah cerita yang sama sekali berbeda. Tapi, dia memilih untuk menahan lidah dan emosinya untuk saat ini. Sampai kata-kata Airic hampir membuatnya batuk darah. Jika orang tahu bahwa itulah alasan seseorang ingin mendekati jenius tingkat atas, mereka mungkin menganggap mereka aneh. Meski begitu, Madeleine, yang tahu betul seperti apa kepribadian Airic, mau tak mau tertawa. Dia pasti telah memperbaiki suasana hatinya. Kamu kenal suamiku? Beritahu aku tentang itu. Madeleine bertanya dengan gembira, ingin mengalihkan pikirannya dari berbagai hal. Melihat kejeniusan mereka yang biasanya serius melompat dengan kebahagiaan, banyak pemuda di sekitarnya tidak tahu harus berpikir apa. Bahkan, Esther nyaris meledak ketika mendengar Madeleine menyebut Dion sebagai suaminya. Meski begitu, Airic sepertinya tidak terganggu. Taktik militer Dion adalah salah satu hal paling inovatif yang pernah saya lihat. Ingat klan Dewa Pantus dan gajah bersisik mereka yang kamu lawan di kampanye pertamamu? Madeleine mengangguk gembira, mengingat kembali betapa sulitnya menghadapinya.
Mereka tidak hanya membutuhkan kemauan musiknya, mereka juga perlu membanjiri mereka dengan jumlah yang banyak. Namun, Madeline, sebagai ahli musik, sangat menyadari bahwa musik Dion tidak cocok dengan taktik tersebut. Jadi, bagaimana dia melakukannya? Dion berhasil menemukan kelemahan gajah bersisik terhadap kedinginan. Kemudian dia mengoordinasikan 1000 orang saja untuk melenyapkan 10 gajah pangeran dan 1 gajah raja. Dan itu belum termasuk mengalahkan 10.000 prajurit klan Pantus, 10 wakil komandan, dan seorang komandan. Dan bagian terbaiknya, yang dia lakukan hanyalah melempar lembing. Airic menjadi semakin bersemangat saat dia menjelaskan. Akhirnya, seluruh aula mendengarkan penghitungan ulang prestasi Dion. Madeline tidak bisa menahan senyum lebar melihat kesuksesan suaminya dalam kampanye pertamanya. Tapi, dia bertanya-tanya, dia melakukan lebih banyak daripada saya selama kampanye pertama saya. Tapi, saya berada di peringkat 100 teratas setelah kampanye pertama saya. Mengapa dia tidak lebih tinggi? Meskipun Madeline kini berada di peringkat 30 besar, setelah kampanye pertamanya, ia hanya berada di 100 besar. Namun, meski begitu, prestasinya jauh lebih sedikit dibandingkan Dion. Jadi, kenapa dia tidak masuk peringkat? Madeline juga mencari nama Ri. Namun, meskipun dia telah melihat Akasia Alexandria, dia belum menemukan Akasia Ri. Dia tidak yakin apakah itu Ri atau bukan karena Dion selalu menyebut Ri sebagai itu, atau Veuglas kecil yang menurut Madeline menggemaskan. Madeline tidak tahu banyak tentang para peri, tapi yang dia tahu adalah banyak dari mereka yang berada di planet Nayat ketika dia pergi. Bagaimanapun, itu adalah tempat yang lebih baik bagi para pengumpul esensi puncak untuk bertarung karena persaingannya lebih ketat. Dan, itu juga merupakan planet yang paling dekat hubungannya dengan bumi. Karena itu, ada banyak elf dalam daftar yang dia tidak tahu namanya. Ah, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini karena kamu telah rajin berkultivasi selama 2 bulan terakhir, puji Airic, tetapi rumor mengatakan bahwa Dion sebenarnya adalah orang bijak iblis. Nomor 1. Percayakah Anda? Dan, kudengar dia juga yang menciptakan pil Ratu Peri yang telah dipelajari oleh peneliti alkimia kita selama hampir setahun terakhir. Pada titik ini, bahkan Madeline pun tercengang. Dia tahu bahwa Dion akan membuat namanya terkenal, tapi sampai sejauh ini, dia tidak bisa menahan tawa gembira. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Dia berpikir, kalau begitu, aku akan menanggapi kata-katamu dengan serius. Kalau begitu, jangan membuatku menunggu lama. Jauh dari Sapientia yang akan segera berangkat, percakapan terjadi dalam kegelapan. Tempat ini adalah tempat berlangsungnya turnamen besar dunia, Arena City Central Stage. Arena ini berkapasitas 10 juta dan memiliki lantai arena yang diukur dalam kilometer, bukan hanya meter. Bagian ruang dipisahkan oleh planet dan klan, dengan klan yang lebih kuat ditempatkan di area VIP yang seringkali menghalangi pandangan orang-orang yang berada di tribun tertinggi. Oleh karena itu, ada monitor yang dipasang di belakang area VIP ini, namun jelas bahwa ini bukanlah pengalaman yang ideal. Meskipun demikian, banyak yang tidak memiliki tingkat kultivasi yang cukup kuat untuk melihat sejauh itu, sehingga seringkali monitor adalah pilihan terbaik mereka. Selain tribun, ada satu set tempat duduk VIP di lantai paling bawah. Ini menampung para anggota untuk peringkat kumulatif dan peringkat planet saja. Dengan demikian, peringkat kumulatif menerima layanan dan kursi yang lebih baik sementara peringkat planet yang peringkatnya lebih rendah masih menerima perlakuan yang baik, tetapi kurang dari itu. Meskipun, ada satu peringkat ranker kumulatif yang sepertinya kurang. Mengabaikan ini dan melewati area VIP dan masuk ke ruang bawah tanah Kolosem, 2 bayangan sedang berbicara. Ubah saja formatnya sedikit, percayalah. Permintaan konyol macam apa ini? Mengapa Anda ingin saya menukar nama semua orang dengan nomor? Jangan khawatir tentang alasannya. Yang harus Anda lakukan adalah mengatakan sesuatu seperti, demi keadilan, kami akan mengganti sistem penamaan kami dengan nomor yang ditetapkan secara acak melalui pelat susunan. Saya sudah menyiapkan semuanya, yang perlu Anda lakukan hanyalah membagikannya. Bagaimana dengan Raja Belmont? Bukankah dia akan menentang perubahan tersebut? Apa yang kamu bicarakan? Keluarga Belmont tidak punya andil dalam mengatur hal ini, hal itu diserahkan kepada Kevesitas. Itu sebabnya ini terjadi di Arena City dan bukan di Tanah Suci Belmont. Lakukan saja apa yang diperintahkan, dan kamu akan diberi imbalan. Pastikan untuk tidak pernah menyebutkan nama. Anda dapat memberi klan cara untuk melacak nomor yang relevan bagi mereka, tetapi jangan izinkan mereka membagikan informasi tersebut di antara mereka sendiri. Katakan saja itu akan menjadi alasan diskualifikasi instan atau semacamnya. Bayangan kedua menarik napas dalam-dalam sebelum menerima cincin spasial yang berisi pelat nomor. Orang ini ingin mereka mengubah keseluruhan struktur turnamen dan sepenuhnya menghapus nama-nama dari persamaan. Tampaknya ini permintaan yang tidak berbahaya dan di permukaan tampaknya membuat segalanya menjadi lebih adil. Mungkin akan ada lebih sedikit kerugian dengan cara ini karena sebagian besar memiliki informasi yang dilampirkan pada nama dan bukan wajah.
tetapi sesuatu tentang betapa bersikerasnya mereka membuat segalanya mencurigakan. Apa tujuan mereka? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 414 tidak pernah. Di Aula Sapientia, bisikan dan perbincangan yang penuh semangat tentang kisah Airic menyebar bersamaan dengan rumor tentang siapa anak laki-laki ini bagi Madeline. Madeline sepertinya belum pernah melihat pria muda berbakat sebelumnya, jadi mereka hampir tidak mengerti mengapa dia tampak begitu tertarik pada pria yang satu ini. Namun, Esther, majikan Madeline, menganggap semua ini tidak terlalu lucu, bahkan sampai pada titik di mana dia menemukan kesempatan pertama saat semua orang menaiki elang emas besar, untuk menarik Madeline ke samping. Apakah ada masalah, Tuan? Madeline sudah tahu apa maksudnya, tapi suasana hatinya sedang bagus sehingga tidak mau membiarkan hal itu mengganggunya sekarang. Anda sepenuhnya memahami apa masalahnya. Anda sudah berubah dari mengatakan Anda menyukai anak laki-laki ini menjadi mencintainya. Lalu memanggilnya tunangan Anda dan sekarang menjadi suami Anda? Apakah kamu menganggap serius kata-kataku? Esther tampak tidak senang. Faktanya, dia jarang menggunakan aura ahlinya untuk mengintimidasi Madeline, tapi saat ini, energi suci tanpa terasa menetes darinya. Sepertinya aku ingat kamu mengatakan bahwa setelah menghabiskan beberapa bulan bersama pangeran aku akan berubah pikiran? Karena tidak ingin pembicaraan berlanjut, Madeline berjalan menuju kereta yang diikat ke punggung besar berbulu dan duduk dengan tenang, menantikan hari-hari mendatang. Mendengar perkataan Madeline, Esther pun bingung. Memang benar dia telah mengatakan hal itu, dan sebagian besar dari dirinya benar-benar mempercayainya. Tapi, jelas dia salah. Esther tidak tahu tentang dimensage yang disebutkan Airic dan dia merasa sangat konyol bahwa seorang anak dari dunia manusia akan menjadi nomor satu di peringkat mereka. Karena itu, dia memilih untuk fokus pada penyebutan Airic tentang hal-hal ini sebagai rumor, dan mengabaikannya sepenuhnya. Selama beberapa minggu terakhir, hati Esther sedang kacau. Sesuatu mengganggunya dan itu sangat membebani pikirannya bahkan sampai pada titik di mana dia hampir tidak dapat memenuhi tugasnya. Dia bahkan belum membimbing budidaya Madeline selama ini. Semua ini membuatnya merasa seolah-olah dia membiarkan masalah pribadinya menghalangi pendisiplinan muridnya dengan baik, jadi, dia melangkah maju untuk melakukan apa yang menurutnya benar. Alasan mengapa Esther menjadi master Madeline adalah karena dia juga menyukai gagasan tentang musik. Meskipun Esther sendiri tidak terlalu mahir, dalam ratusan tahun percobaannya, dia akhirnya berhasil membawa keinginan musiknya ke level ketiga. Karena kurangnya bakatnya dalam menulis surat wasiat, Esther memfokuskan usahanya dengan cara lain, mencoba mencari jalan yang memungkinkan untuk meningkatkan kemauan bermusik. Selama waktu itu, dia tersandung pada sesuatu. Tapi, sayangnya, hal itu memiliki efek sebaliknya, malah membuat suara seseorang tertahan. Mengeluarkan pil hitam kecil, Esther memasuki kereta yang dia tinggali sendiri bersama Madeline. Telan ini, dia berkata dengan tegas, tidak meninggalkan ruang untuk berdebat. Madeline, dari tempat duduknya di dekat jendela, mengalihkan pandangannya dengan tenang ke arah telapak tangan majikannya. Dan ini adalah tindakan pencegahan. Esther terus mempertahankan sikap lurusnya. Jika dia harus berperan sebagai penjahat, maka dia akan berperan sebagai penjahat. Esther tidak bisa memberitahu Madeline apa yang dia ketahui kecuali dia ingin mati. Kata-kata apapun yang diucapkan bahkan yang berkaitan dengan subjek akan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang selama bertahun-tahun dan itu bukanlah sesuatu yang Esther ingin lakukan. Dia lebih suka Madeline membencinya karena dia memaksanya untuk mendengarkan daripada membiarkan Madeline menempuh jalan yang pasti akan mengakibatkan kematian. Itu tidak menjawab pertanyaanku. Alis Madeline berkerut. Semakin dia merasa tidak nyaman dengan orang yang seharusnya bisa dia percayai. Apa yang dia coba lakukan? Esther tidak menjawab, malah membuat gerakan dengan tangannya untuk mengunci Madeline di tempatnya dengan energi sein. Karena perbedaan dalam budidaya mereka, selama energi terfokus dengan benar, kemampuan seniman bela diri yang lebih lemah untuk mengendalikan aliran energinya sendiri akan terganggu, sehingga menyebabkan kelumpuhan sementara. Tatapan Madeline tertuju pada tuannya begitu dia kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Hingga saat ini, melalui semua perkataan tuannya tentang cinta dalam hidupnya, Madeline masih memaafkannya. Sepertinya Esther masih menginginkan yang terbaik untuk Madeline dan setidaknya dia masih akan memberi mereka kesempatan jika Dion cukup membuktikan dirinya. Inilah satu-satunya orang di keluarga mengerikan ini yang pernah membela Madeline. Ketika bakatnya mencapai puncaknya, dan Connery ingin menggunakannya untuk menyebarkan pengaruh Sapientia, Esther lah yang berusaha melindunginya. Ketika bakatnya menurun dan dia tidak bisa lagi berkultivasi, Esther lah yang berusaha melindunginya. Ketika dia diusir, dikucilkan oleh tempat yang pernah menerimanya, tempat yang pernah menyebutnya jenius, Esther lah yang melindunginya. Jadi, meskipun dia mencintai Dion, Madeline telah berulang kali memaafkan tuannya. Saat Esther mengatakan Dion tidak baik, dia memaafkan. Ketika Esther mengatakan Dion tidak akan pernah bisa menandingi para jenius muda terbaik mereka, dia memaafkan.
Ketika Esther mengirimnya ke planet lain untuk dijadikan germo kepada seorang pangeran, dia memaafkan. Tapi sekarang, tidak ada yang lain selain kebencian di mata Madeline. Dia hanya bisa menyaksikan pil hitam kecil itu dimasukkan ke dalam bibir halusnya. Kulitnya, yang tadinya kemerahan dan gambaran kesempurnaannya sedikit memucat, bibir merah mudanya sedikit berubah warna. Kita hampir tidak bisa membedakannya, tapi Madeline sangat merasakannya. Dan bagian terburuknya, ketika Madeline akhirnya merasakan pelepasan energi Sein, dia tidak dapat berbicara. Dia tidak bisa mengungkapkan betapa marahnya dia dan dia tidak bisa memberitahu orang yang disebut majikannya ini bahwa dia tidak akan pernah melihatnya sebagai majikan lagi. Jika bukan karena perjalanan ini mungkin memberinya kesempatan untuk setidaknya melihat sekilas Dion. Dia akan berjuang sekuat tenaga untuk tidak berada di gerbong yang sama dengan wanita mengerikan ini. Pada akhirnya, matanya hanya bisa berkaca-kaca karena kemarahan dan kebencian. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat lagi mengakses surat wasiat musiknya. Surat wasiat yang paling dia sukai. Kehendak yang menghubungkannya dengan cintanya. Itu telah hilang. Madeline berbalik, memandang keluar pada hari yang seharusnya menjadi hari yang indah karena hanya melihat hitam dan putih. Keluarga Sapientia tidak akan pernah menjadi keluarganya lagi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 415 tercakup. Guru Madeline memandang rendah muridnya bahkan ketika elang emas itu terbang ke udara. Namun, pada akhirnya, dia tidak berkata apa-apa, memilih untuk duduk dan mengalihkan perhatiannya ke hal lain. Jauh dari kota Sapientia dan menuju tanah suci Belmont, berkumpulnya para pangeran dan putri sedang berlangsung. Raja Belmont mempunyai banyak anak dan dia memperlakukan mereka semua dengan baik, tidak mengabaikan satupun dari mereka. Atau, lebih tepatnya, mungkin mengabaikan semuanya secara setara. Merah besar, kamu tidak boleh terlalu marah, ini acara besar. Raja Belmont dengan gembira mengobrol dengan kepala Sicarius yang sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia tidak seperti raja saat ini. Dia memiliki bayi perempuan kecil yang menggemaskan mengenakan gaun ungu yang serasi dengan rambutnya. Tergantung di pipi dan bahunya saat dia berjalan bersama semua orang menuju kapal terbang mereka, sesuatu yang sangat mirip dengan balon udara logam padat. Louis, aku belum pernah semarah ini. Kapan aku membesarkan anak yang tidak berguna? Suara Big Red menggelegar. Dia bukan orang yang pendiam, tapi mengingat Arios, kakak laki-lakinya Riley dan Ava mengikuti tepat di belakang mereka. Dia tidak perlu berteriak terlalu keras agar orang yang menjadi sasaran kemarahannya bisa mendengarnya. Arios hanya bisa tersenyum pahit. Beberapa minggu yang lalu, Arios sudah diizinkan oleh Dion untuk kembali dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Setelah melihat betapa kuatnya dia, kepala Sicarius menjadi lebih bersemangat tentang hal itu daripada kenyataan bahwa putranya masih hidup. Namun, ketika ayahnya mulai bersemangat memintanya untuk mengikuti turnamen dunia dan mengharumkan nama Sicarius, Arios terus menolak. Dan pada akhirnya, dia akhirnya memberitahu ayahnya tentang Dion dan bagaimana dia disumpah untuk mengabdi di bawahnya selama sisa hidupnya. Mendengar nama Dion, Big Red tak tahu bagaimana perasaannya. Dia tentu saja pernah melihat anak ini dari jauh sebelumnya. Pada saat itu, dia tidak menyukai pengaruh yang dia berikan terhadap putrinya, meskipun perasaan itu cukup munafik mengingat banyaknya istri yang dia miliki. Itu adalah sesuatu yang cukup dia banggakan juga. Di dunia manusia, rambut merah adalah gen resesif, tapi Sicarius menganggap benihnya sangat dominan sehingga tidak peduli siapa istrinya, anaknya akan selalu keluar dengan rambut merah menyala. Tapi, Arios tidak hanya kembali dengan rambut putih, dia juga setuju untuk mengabdi di bawah bimbingan seseorang. Dan yang lebih parah lagi, dia telah mengingatkan ayahnya sendiri. Ayahnya sendiri, bahwa dia juga bertugas di bawah seseorang, yaitu Raja Belmont. Ah, jangan seperti itu. Putramu akhirnya kembali, dan lebih baik lagi, lihat bagaimana dia tumbuh. Dia sudah jauh lebih kuat daripada kamu seusianya dan kamu menempati posisi kedua di turnamen dunia itu. Bukan, mungkin itu berarti putramu akan mendapat tempat pertama. Raja Belmont tertawa gembira saat dia menggandeng tangan istri pertamanya, Ratu Belmont, baik Ibu Elwing maupun Lionel. Untuk membimbingnya menaiki tangga kapal. Melihat aksi mesra tersebut, Ibu Ava dan Arios, istri pertama Big Red, menatap tajam ke arah suaminya yang lantang sebelum berbalik dan meraih lengan putranya yang kembali. Ayo, Arios kecil, biarkan ibu memanjakanmu. Aku tidak ingin kamu bertarung di turnamen bodoh ini. Arios hanya bisa tertawa kecil. Ibunya mungkin yang paling menderita selain Ava. Dia senang melakukan perintahnya meskipun ayahnya marah. Kenyataannya, inilah alasan sebenarnya dia tidak berpartisipasi. Dia tahu bahwa di masa depan, dia akan melakukan hal-hal yang lebih berbahaya. Jadi dia ingin memberikan kenyamanan pada ibunya untuk saat ini. Namun melihat ini, Ava cemberut. Kenapa ibu tidak pernah memperlakukanku dengan baik, Bu? Ah, kemarilah. Nyonya Sicarius adalah wanita yang penyayang, bahkan membawa serta Riley bersama mereka bertiga dan sama sekali mengabaikan Big Red, yang membuatnya sangat tidak puas.
Pada akhirnya, Big Red hanya bisa menghela nafas dan menaiki kapal. Di sabuk es yang jauh, angin dingin bertiup kencang. Namun, angin tersebut jauh dari angin normal. Lagi pula, berada di sebuah asteroid di tengah ruang angkasa, dengan jarak yang hanya gelap gulita dan planet-planet berbentuk bulat samar yang harus diwaspadai. Seharusnya tidak ada atmosfer yang menghasilkan angin. Namun, sabuk es memiliki keunikan yang hampir tak terbatas. Angin dihasilkan dari inti es murni. Dengan setiap rasa dingin yang diderita Delia, dia merasa semakin kuat. Pada akhirnya, konstitusinya semakin terbangun. Pil kebangkitan konstitusi hanyalah katalisator. Hal ini dimaksudkan sebagai solusi menyeluruh dan artifisial untuk membangunkan konstitusi seseorang. Namun, seperti yang telah dijelaskan oleh Guru Besar Dion, susunan alkimia tidak selalu ada dan oleh karena itu, begitu pula formula pil. Pada masa sebelum murid pertama Guru Besar Dion, dan kakak laki-laki Dion, mencapai puncaknya dan menciptakan alkimia susunan, ini adalah cara untuk membangunkan konstitusi. Hal ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan rasa sakit yang sangat melelahkan selain bantuan alam. Dan, itulah yang dimiliki Delia sekarang. Dia telah menghabiskan 2 bulan terakhir, melewati badai es dan sekarang, kondisi tubuhnya telah melepaskan belenggunya. Rambutnya berwarna putih mencolok dan menyilaukan yang tampak bersinar dengan rona biru paling terang. Matanya begitu dingin dan biru pekat sehingga seolah-olah menembus semua yang dia lihat seolah-olah dia sedang melihat melaluinya, bukan melihatnya. Dia mengalami terobosan kultivasi demi terobosan kultivasi. Pada akhirnya, dia hampir tidak dapat dikenali karena kecantikannya mencapai tingkat baru dengan setiap penghalang yang dikeluarkan oleh konstitusinya. Melihat transformasi putrinya selesai, Patianeva hanya bisa menghela nafas, menutupinya dengan pelindung dan membiarkan kulitnya kembali ke warna zaitun normal yang sehat. Tapi, ada sesuatu yang berubah. Mata hijau hazelnya jelas lebih dingin dan peningkatan kecantikannya bersifat permanen. Ingat, bisik Patianeva saat dia bersiap mengirim Delia kembali ke bumi. Nama keluarga kami adalah sesuatu yang harus Anda sayangi. Hari di mana kamu mengerti maksudnya, adalah hari di mana kamu melampaui pemahamanku. Kamu adalah Patianeva, daun yang tertutup salju. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 416 memperkenalkan. Stadion ini tidak lagi seperti pagi tadi. Hiruk-pikuk para penggemar, teriakan dan tawa yang nyaring, obrolan yang heboh, semuanya meresap ke udara dengan rasa persahabatan dan antisipasi. Peristiwa ini hanya terjadi sekali dalam 1 abad, dan meskipun banyak seniman bela diri yang hidup jauh lebih lama dari itu, tidak ada keraguan bahwa bagi banyak orang, ini masih merupakan waktu yang lama. Puluhan juta pengamat yang antusias hadir di tribun. Hanya orang-orang dari bumi yang ada di sini, tetapi siaran turnamen tersebut diproyeksikan ke setiap planet. Lagi pula, akomodasi perjalanan sudah sulit. Karena itu, ini adalah solusi terbaik. Namun, kali ini termasuk yang terbaik bagi para pengamat dalam beberapa hari pertama. Ini karena sebagian besar pertarungan selama beberapa hari pertama tidak akan melibatkan nama-nama yang tidak memiliki peluang nyata untuk mendapat peringkat tinggi. Mereka adalah orang-orang dari klan rendahan yang berharap untuk membesarkan diri mereka sendiri dan mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk klan dewa kerajaan mereka. Atau para penggarap tunggal yang berharap mendapatkan tempat di klan yang menerima orang luar seperti Kevesitas atau Sapientia. Akibatnya, beberapa hari pertama tidak akan semenyenangkan beberapa hari terakhir, jadi menonton dan mengamati klan besar dan anggota berpangkat tinggi masuk adalah hal yang paling menyenangkan. Namun, yang mengejutkan banyak orang, tidak ada pengumuman nama seperti sebelumnya. Orang-orang dibiarkan berasumsi tentang seberapa kuat orang dan klan bergantung pada pengaturan tempat duduk mereka. Meskipun beberapa orang menganggap ini aneh, hal itu tidak cukup untuk dikeluhkan, terutama karena klan yang kuat tidak pernah memperhatikan hal-hal seperti itu. Pada akhirnya, hanya rakyat jelata yang menderita. Ini tidak berubah ketika klan di bumi mulai berdatangan. Kevesitas, The Ragnar, The Elfin Kingdom, The Sapientia, The Pakal, The Nifeus dan puluhan klan lainnya tiba. Klan lain-lain ini termasuk keluarga cabang klan dewa yang lebih kecil serta akademi yang kecil atau bahkan lebih besar dari akademi fokus. Mereka juga menampung sekte seperti aliansi sekte besar. Sementara karakter level klan dewa ditempatkan di area VIP di Skybox, berbagai sekte dan klan hanya diberikan kursi stand yang sedikit lebih dekat dengan aksi daripada pengamat. Konon, masih ada 1 alokasi lagi, dan itu untuk peringkat jenius. Lantai Coliseum tersebar ke dalam kelompok-kelompok termuda dan paling terang yang ditawarkan planet ini. Mengabaikan pengaturan tempat duduk di planet mereka, para jenius peringkat dibiarkan berbaur satu sama lain. Namun, hal itu tidak menghentikan mereka untuk memisahkan diri ke dalam klan dan menjaga hubungan di antara mereka sendiri. Meskipun 10 besar tidak akan bertarung hari ini, sisanya akan bertarung. Ini bukan waktunya mencari teman baru, semua orang fokus pada tugas yang akan datang.
Namun, suasana hati Ri sedang tidak bagus meskipun sahabatnya, Primrose, dan teman barunya, Mithrandir, Selene, dan Opal mencoba menghiburnya. Sayangnya, bukan penderitaan Dion yang menyebabkan perasaan tidak enaknya saat ini, meskipun hal itu mungkin memperburuk keadaan. Hanya beberapa jam sebelumnya, dia membantu menyambut senior Elfin mereka. Seperti yang Dion catat, para elf puncak pengumpulan esensi melatih dan berkampanye di planet Nayat karena gerbang bumi tidak pernah dianggap serius oleh alam semesta Uida. Hal ini memungkinkan mereka merasakan pengalaman bertarung dengan lawan yang levelnya sama tanpa kalah sepenuhnya. Sayangnya, hal ini berarti banyak dari mereka hanya mendengar cerita dari pihak kedua dan ketiga tentang apa yang terjadi pada kerajaan Elfin selama mereka tidak ada. Karena itu, mereka tidak tahu apa yang harus dipercayai dan menganggapnya berlebihan. Namun, selain meremehkan perbuatan Dion, mereka masih tetap berprasangka buruk terhadap keluarga Acachia dan karena itu, tetap tidak menghormati Ri meskipun perannya sebagai putri mereka. Akas, Zaltarish, dan banyak lainnya dengan gigih membela Ri, bahkan menggambarkan tindakan tanpa pamrihnya selama kampanye pertamanya, namun banyak dari mereka yang disebut senior tetap tidak berperasaan. Bahkan ketika ditegur oleh para tetua keluarga mereka sendiri. Kadang-kadang melihat berarti percaya, dan mereka tidak melihat. Konon, hanya ada dua orang yang sangat menentang Ri, dan mungkin sebagian besar masalah mereka adalah bahwa mereka berdua adalah perempuan. Elf laki-laki datang dengan cukup cepat, yang membuat mereka marah. Ri tidak peduli bahwa kecantikannya merupakan penghargaan atas keistimewaan yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya. Yang dia pedulikan adalah kenyataan bahwa itulah yang diperlukan untuk menyatukan para elf. Menyedihkan sekali, Clarice Grimbold dan Fiore Norville. Ri telah menambahkannya ke daftarnya. Dia tidak ingin balas dendam dari mereka, tapi yang dia inginkan adalah pencerahan mereka. Dan mungkin saja, tinjunya lah yang diperlukan. Pikiran Ri disela oleh suara yang tiba-tiba menggelegar. Dia bahkan tidak menyadari kapan mereka semua sudah sampai ke tempat duduk masing-masing, tapi tampaknya setiap orang jenius telah tiba. Dia mengamati kerumunan untuk mencari sasarannya, matanya dingin. Menyambut pelindung planet kita, penjaga bayangan, api gairah kami, penjaga klan Dewa Royal kita, Sicarius. Seorang senior yang tingkat pengolahannya setidaknya berada di tingkat Saint menengah melayang ke udara. Memancarkan suaranya dengan energi suci yang begitu luas dan jauh sehingga kata-katanya seakan menembus jiwa semua orang. Balon udara logam besar muncul di udara dan lidah api muncul di sisinya, membawa keluarga iblis berambut merah ke kotak langit paling depan. Semua orang memperhatikan pemuda berambut putih itu, tapi tidak ada yang punya waktu untuk mengomentarinya sebelum seniornya melanjutkan. Sekarang memperkenalkan Royal dari seluruh Royal. Tulang punggung bumi kita, pelindung tanah kudus leluhur kita. Klan legenda Belmont, kali ini, tidak ada yang normal pada apinya. Panasnya begitu dalam dan merembes sehingga mereka yang memiliki budidaya lebih lemah menghindar, merasa seolah-olah mereka terbakar abis. Kembang api dari api merah dan biru menyembur keluar, melingkar satu sama lain dan membungkus di udara sebelum meledak dalam api ungu saat tekanan benih yang dalam menyelimuti arena. Penampilan kekanak-kanakan Raja Belmont telah hilang sama sekali. Wajahnya tabah dan tenang. Rambut ungunya melambai liar di udara saat setiap langkahnya seakan menginjak-injak hati orang-orang yang menonton. Di udara di belakangnya, mengikuti ratunya dari dekat sambil menggendong bayi kerajaan mereka dan disandingkan dengan kedua putranya. Lalu, puluhan Belmont muncul. Warna ungu mencolok mengancam akan mengubah warna langit biru. Ini bukan lagi kejadian normal, dan jelas ini bukan keluarga biasa. Ini adalah keluarga Belmont, klan dewa kerajaan bumi. Kelahiran kembali dewa abadi tanpa nama bab 417 harapan. Penonton bersorak dengan keras. Keluarga Belmont dan Sicarius dalam banyak hal adalah pahlawan mereka. Klan lain datang ke sini melalui negosiasi dan beberapa sudah cukup umur untuk mengingat saat-saat di mana tak seorang pun pernah mendengar tentang Ragnar atau Pakal. Atau setidaknya cukup umur untuk memiliki tetua yang mengingatkan mereka akan fakta ini di masa muda mereka. Tapi, Belmont dan Sicarius adalah contoh klan yang dulunya lebih lemah yang kemudian naik ke puncak seperti sekarang ini. Mereka adalah harapan semua orang di sana dan orang-orang yang paling setia kepada mereka. Faktanya, banyak yang pernah duduk di kursi ini ketika mereka menyaksikan pertarungan terakhir yang epik antara Big Red dan Raja Belmont bertahun-tahun yang lalu. Pertempuran itu telah berlangsung berhari-hari, namun tidak ada seorang pun yang meninggalkan tempat duduknya. Pada akhirnya, Raja Belmont menang, mendorong Big Red ke posisi kedua. Namun, yang membuat pertarungan itu begitu berkesan bukanlah durasinya atau hiburannya. Justru sportivitas yang mereka tunjukkan di akhir pertandingan. Mereka adalah teman dekat bahkan sampai hari ini. Pada saat itu, Big Red bukanlah nama dari klan Sicarius yang terpencil di dekat tepi benua dan Raja Belmont adalah pangeran pertama dari Belmont yang sudah mapan. Tapi, mereka tetap berkumpul. Inilah sebabnya mengapa Raja Belmont sangat dicintai. Dia adalah seorang raja yang benar-benar mengutamakan hal-hal penting.
Dia tidak peduli dengan latar belakang Big Red, dia hanya peduli dengan karakternya. Setelah dengan sabar menunggu keluarga Belmont dan Sicarius menempatkan diri mereka, tetua itu mengalihkan perhatiannya ke kerumunan saat balon udara itu melayang. Tetua ini sebenarnya adalah tetua sejati dari klan dewa. Dia dikenal sebagai penatua Erkevesitas, dan orang mungkin berpikir bahwa dia setidaknya adalah orang suci tingkat menengah. Ini karena, pada kenyataannya, dia adalah orang suci tingkat puncak dengan harapan kecil untuk menjadi seorang surgawi. Tapi, harapan itu justru seperti itu. Pingsan. Seperti yang kalian semua tahu, si penatua memulai. Turnamen dunia bukan sekedar menampilkan penampilan yang hebat. Kami juga di sini untuk menghibur, jika tidak, kalian semua tidak akan berada di sini. Keistimewaan untuk merencanakan acara akbar ini telah berlalu bagi kami, Kevesitas. Dengan sejarah kami yang kaya akan arena dan klub pertarungan di Arena City. Anda dapat bertaruh bahwa kami memiliki rencana besar untuk minggu-minggu berikutnya. Kami tidak hanya akan menyediakan makanan dan hiburan sampingan untuk Anda semua. Kami juga akan menyelenggarakan acara malam hari yang memberi Anda lebih banyak kesempatan untuk melihat pejuang favorit Anda dari jauh. Sorak-sorai kembali memenuhi stadion. Suara-suara yang menggelegar benar-benar membuat seluruh planet bergetar. Dampak puluhan juta hanya dalam satu ruang terlalu besar. Kumohon, jika Anda semua begitu bersemangat dengan hal itu, saya khawatir planet ini akan terbelah dua sebelum kejadiannya selesai. Tahun ini kami memiliki pesaing besar. 10 teratas lebih mematikan dari sebelumnya, dan 5 wanita cantik tidak tertandingi dari generasi ke generasi. Faktanya, antara kamu dan aku. Penatua itu mencondongkan tubuh seolah-olah dia sedang berbicara dengan seseorang secara pribadi. Kudengar ada kecantikan keenam yang cocok dengan mereka. Tetua itu menahan diri untuk tidak menyebut nama Ri, mengingat tuntutan orang yang telah membayarnya mahal. Yang lebih baik lagi, telah terjadi peningkatan generasi muda jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebaiknya jangan hanya memfokuskan mata Anda pada 10 besar pemenang penghargaan pengumpulan esensi tahun ini. Atau Anda akan kehilangan semua talenta muda yang belum punya cukup waktu untuk berpartisipasi dalam kampanye. Faktanya, tahun ini kami akan menambahkan aturan baru untuk memastikan Anda semua memperhatikannya. Para kompetitor tidak lagi dikenal namanya. Mulai sekarang mereka akan disebut berdasarkan nomornya. Penatua itu merentangkan tangannya menyebabkan ratusan ribu pelat pelacak muncul di udara sebelum mereka berangkat ke orang yang ditunjuk. Pada akhirnya, setiap peserta yang terdaftar mendapat sepiring. Hanya ada satu yang tersisa pada si tetua. Tapi, setelah menduga hal ini, dia memutar-mutarnya di jarinya, senyum sinis terlihat di wajahnya. Dengan perubahan peraturan baru ini, akan ada lebih sedikit kerugian dan lebih banyak tindakan. Bukan hanya itu, tetapi klan dengan tingkat yang lebih rendah memiliki peluang lebih tinggi untuk berhasil karena klan yang lebih siap tidak akan dapat mempersiapkannya terlebih dahulu. Hal ini membuat pertandingan menjadi lebih adil dan membuat hiburan menjadi lebih seru. Penonton tidak perlu banyak diyakinkan, mereka bersorak-sorai. Hampir merobohkan stadion lagi sebelum Penatua R melanjutkan. Namun sayangnya, seperti yang Anda semua lihat, hanya ada satu piring yang belum terhitung. Penatua itu terus memutarnya dengan jari-jarinya, membiarkan monitor fokus pada tangannya. Ri membeku mendengar kata-kata ini. Ini sudah direncanakan. Kemarahan mulai meningkat di hatinya saat dia merasakan tangan Primrose masuk ke dalam tangannya, mencoba meyakinkannya. Pada saat yang sama, Madeline duduk di Skybox VIP. Secara teknis dia ditakdirkan untuk menjadi salah satu orang jenius, tapi, jika dia turun tanpa kemampuan berbicara, itu akan mencemari citra Sapientia, seperti yang dikatakan oleh mantan majikannya. Karena itu, dia terpaksa tinggal di sini. Tapi, dia tahu alasan sebenarnya. Alasan sebenarnya adalah agar dia tidak bisa melihat Dion. Tapi, ketika dia mendengar kata-kata orang tua itu, rasa tertekan yang tak terbayangkan menimpanya. Mungkinkah, sayangnya, semakin tua itu terus berbicara, Madeline semakin yakin bahwa orang yang hilang ini sebenarnya adalah Dion. Karena kami sadar bahwa beberapa hari pertama turnamen berlangsung lambat, kami membiarkan tantangan yang ada dapat diatasi. Seperti yang mungkin kalian semua sadari, ada pendatang baru bernama Demon Sage yang menduduki puncak daftar hanya dalam satu kampanye. Tetua itu berhenti sejenak, membiarkan sorak-sorai meledak sebelum dia menghentikannya. Jangan terlalu cepat bersorak. Kami mengetahui melalui pemimpin markas Guild, Koneri Sapientia yang terhormat, bahwa orang bijak iblis ini sebenarnya adalah seorang alkemis jenius. Karena dia memiliki sedikit ketertarikan terhadap formasi. Dia cukup beruntung menemukan cara untuk memanipulasi alat pelacak dan mendorong dirinya melewati pejuang yang lebih pantas untuk mencapai posisi nomor 1. Kejutan merajalela di arena sebelum ejekan mulai berterbangan. Ini adalah bentuk terakhir dari sikap tidak tahu malu. Kerumunan mudah gusar dengan kata-kata sesepuh. Tentu saja, pelaku ini dengan tegas menyangkal pernah melakukan tindakan seperti itu. Tapi siapa yang harus kita percayai?
Seseorang rela menipu kerja keras orang-orang di sekitarnya? Atau pria seperti Connery Sapientia? Seorang pria yang dulunya masih yatim piatu. Seorang pria yang terpaksa menyebutkan namanya sendiri. Seorang pria yang hari ini berdiri di hadapan kalian semua sebagai kepala barisan alkimia dan klan Dewa Sapientia di alam semesta kita. Penonton bersorak, memperjelas posisi mereka. Mereka memilih tanpa ragu-ragu. Orang tua itu tertawa. Yah, mereka yang hadir juga setuju dengan kalian semua. Jadi, dalam upaya terakhir dan putus asa untuk menutupi jejaknya, orang bijak iblis ini menantang Connery Sapientia yang terhormat untuk bertanding. Mengklaim bahwa jika dia kalah, dia akan menjadi budak Sapientia selama sisa hidupnya. Dan jika dia menang, dia akan membuktikan bahwa dia harus dipercaya melebihi Sapientia yang terhormat. Tawa terdengar di antara kerumunan. Mengalahkan kepala markas guild, gagasan konyol macam apa itu? Mereka melihat tindakan orang bijak iblis itu menyedihkan. Ri mengepalkan tinjunya, menyebabkan Primrose meringis kesakitan saat dia merasakan tangan kecilnya diremukkan. Mereka benar-benar mengabaikan Viridi, dan betapa Dion tidak curang. Sial, tetapi, si penatua terkekeh, seperti yang Anda lihat, dia tidak datang. Dia meringkuk, menyembunyikan dirinya dan berlari seperti penipu. Ejekan berlebihan terdengar dari kerumunan. Orang bijak iblis ini tidak hanya berbohong dan menipu, dia juga seorang pengecut. Dan yang terburuk, tanpa dia di sini, hiburan yang telah direncanakan menjadi hancur. Mereka akan senang melihat Demon Sage ini kalah. Di bagian planet lain, Ebony tertawa kecil bersama Ode. Bahkan Ulu pun tetap tertawa kecil. Meskipun Dion tidak berada di sini bukanlah pertanda baik, dia tidak seperti meninggalkan planet ini. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, dia hanya bisa menunggu para tetua menyelesaikan misi penting yang mereka miliki, lalu menggunakan keahlian jiwa mereka untuk melacaknya. Meskipun demikian, kami telah menyiapkan setidaknya hukuman kecil untuknya. Menunjuk ke arah area VIP yang dikhususkan untuk anggota 10 besar, tetua itu fokus pada area yang disediakan untuk nomor 1 orang bijak iblis. Daerah itu berantakan total. Di mana seharusnya ada sofa-sofa mewah, rumah-rumah bangku kayu rusak. Di tempat yang dimaksudkan untuk menjadi makanan terbaik, terdapat roti dan keju yang berjamur dan dipenuhi kecoa. Dan terakhir, di mana tanda yang dimaksudkan untuk bertuliskan Iblis Sage, digantung, di atasnya disemprot dengan tulisan Iblis Pengecut. Sebagai sentuhan akhir, Kevesitas telah menyewa seorang seniman untuk melukis rupa Dion sebelum meledakkannya menjadi poster berukuran 15 x 15 meter. Kemudian menggunakannya sebagai lantai kandang hewan ternak yang mereka tinggali di area yang sama. Proyeksi wajah Dion dikirim ke seluruh alam semesta bahkan ketika kotoran sapi dan babi segar jatuh dari tempat yang tidak sedap dipandang dan ke atasnya. Dion ingin namanya dikenal di seluruh alam semesta. Yah, keinginannya telah terkabul. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 418 mengapa saya harus? Mendengar perkataan tetua itu, Arios berdiri dengan kasar. Jika ibunya bukan ahli bela diri, kemungkinan besar dia akan terluka. Aura iblis tanpa terasa menetes dari Arios, dia kesal. Ini bukan hanya tentang menghancurkan warisan Dion, nama Demon Sage juga terseret ke dalam lumpur. Dion tidak hanya menyelamatkan nyawa Arios, tetapi bahkan sebelum itu, orang bijak iblis telah menjadi seperti ayah bagi Arios. Melihat apa yang terjadi kini membuat pandangan Arios menjadi merah. Jika jenderal iblis lainnya hadir, tidak diragukan lagi akan ada bayaran yang sangat besar. Tapi, sebelum Arios bisa bergerak, dia merasakan cengkeraman kuat di bahunya menyebabkan dia berbalik dan menemukan ayahnya di sampingnya. Saya berpartisipasi. Mata Arios terbakar amarah. Sentuhan ayahnya tidak menenangkannya. Faktanya, dia tahu betul bagaimana reaksi ayahnya jika dia berada di posisi ini, dan keadaannya tidak akan setenang itu. Namun, apa yang Arios tidak ketahui adalah bahwa Big Red mengetahui rahasia informasi yang sama dengan Raja Belmont. Big Red tidak marah karena Arios adalah seorang bawahan, melainkan tentang siapa dia menjadi bawahannya. Dia baru saja mendapatkan putranya kembali dan sekarang dia bisa kehilangan dia lagi karena karakter Dion ini. Ada beberapa hal yang harus diperjuangkan sendiri oleh pria. Jika dia tidak bisa menangani ini tanpamu, apakah dia benar-benar layak untuk diikuti? Arios menepis tangan ayahnya. Selama bertahun-tahun hidupnya, dia tidak pernah menghormati ayahnya. Tapi saat ini, dia sudah keluar jalur. Apa yang Anda tahu? Apa yang ada di antara kalian yang tahu? Suara Arios bergetar, ini bukan hanya tentang Dion. Dan, meskipun demikian, semua orang hanya ingin memasukkannya ke dalam kotak. Anda belum melihat hal-hal yang saya lihat. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dibuktikan kepada siapapun. Menurutmu dia menganggap serius apa yang disebut ujianmu? Dia bahkan tidak menaruh perhatian pada surga. Meskipun kalian semua meremehkannya seolah-olah dia adalah semacam kelinci percobaan untuk diuji dan disodok. Dia sudah melewatimu. Orang-orang di alam semesta ini tidak tahu apa yang telah dicapai Dion. Tapi bagaimana mungkin para jenderal iblis tidak mengetahuinya?
Mereka telah menghabiskan waktu bertahun-tahun berkampanye di bawah setengah langkah Tuhan yang transenden di antara manusia. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui apa itu menara epistemik? Namun, Dion telah menaklukkannya sendirian. Dan setelah dia selesai dengan itu, dia mengambil pasukan yang tidak lebih dari 100 jenderal iblis dan menghancurkan klan Raja Dewa yang jumlahnya melebihi 100.000. Dan bagian yang paling mengesankan, para jenderal iblis tidak perlu mengangkat satu jari pun. Sekarang mereka ingin menguji Dion lebih lanjut. Menguji dia untuk apa? Arios keluar dari kotak langit, tidak mau menonton lelucon ini lagi. Dia harus pergi dan mencari tahu apa yang terjadi pada Dion dan dia tidak bisa melakukannya di sini. Ava memelototi ayahnya, jelas kecewa dengan cara ayahnya mencoba menangani situasi ini. Bukan rahasia lagi bagi siapapun bahwa semboyan Big Red adalah laki-laki yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Namun, filosofinya kali ini tidak hanya hampir kehilangan seorang putra, tetapi juga kehilangan banyak putra lainnya di masa lalu. Selain itu, dia masih menjajakan filosofi yang tidak berguna bahkan ketika situasinya jelas tidak memungkinkan. Dion, seorang penipu. Ava belum pernah mendengar hal konyol seperti itu. Jelas bahwa yang diinginkan Big Red hanyalah putranya tidak lagi mengikuti Dion dan Arios segera menyadarinya dan semakin kehilangan kesabaran. Si merah besar hanya bisa menghela nafas. Dia tahu betul apa yang dia maksud, yang berarti dia tidak punya alasan untuk membicarakan topik itu dan hanya bisa menerima tatapan tajam dari istri dan putrinya. Namun Riley tetap diam. Dia adalah kakak laki-laki Arios dan karena itu ingin melindunginya. Tetapi, adik laki-lakinya telah melampaui dia dalam hal kekuasaan. Sekarang, hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah memberi nasihat. Tapi, jelas Arios tidak mau mendengarkan, dia terlalu menghormati Dion. Situasi ini semakin rumit. Raja Belmont terus duduk diam di singgasana di samping istri dan putra-putranya. Mau tak mau dia merasa bahwa kata-kata Arios ditujukan pada dirinya sendiri dan Lionel. Raja Belmont telah mengenal Arios sejak usia sangat muda dan karena itu, ia memiliki pemahaman yang baik tentang karakternya. Agar dia dengan gigih membela Dion dan bahkan menegur ayahnya sendiri dan lebih jauh lagi, sebagai seorang raja. Apa yang telah dilakukan Dion ini sehingga begitu mengesankan? Apa yang dialami Arios? Jauh dari skybox utama, Ri dan Madeline tidak tampil lebih baik dari Arios. Ri mengeluarkan kehendak kosong dan rambutnya menjadi sangat gelap. Matanya membentuk celah biru perak dan gigi taringnya memanjang. Aura binatang yang keluar dari Ri kembali menarik perhatian Sarusruti. Karena Saru mengerti kenapa Ri marah, dia sempat mempelajari lebih jauh apa itu silsilah Ri. Dia bukan kitsune normal, pikir Saru dalam hati. Saya mungkin harus memberitahu Master tentang ini. Namun Madeline tidak dapat berbicara. Bahkan, karena wasiat musiknya terkunci, dia merasa lebih lemah dari biasanya. Tapi, hal itu tidak menghentikan kerlip samar api ungu yang menyinari mata dan rambutnya. Panas yang menyebar melalui kotak langit Sapientia bahkan menarik perhatian Koneri Sapientia. Madeline, hentikan. Esther mencoba berbisik kepada muridnya, tapi dia diabaikan sama sekali. Jika Madeline tidak dikurung oleh energi suci, kemungkinan besar dia sudah meninggalkan Skybox untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Dion. Semua omong kosong yang dia dengar, dia bahkan tidak menghiburnya. Sudah lama sekali sejak Madeline merasakan kemarahan sebesar ini. Faktanya, dia belum mengalaminya sejak kematian Dion. Dia adalah tipe orang yang lebih mudah menerima perlakuan salah daripada melihat orang yang dicintainya dianiaya. Esther mencoba meningkatkan keluaran energi sucinya untuk menghentikan kemampuan Madeline dalam menggunakan kemauannya, tetapi dia segera merasa seolah-olah kultivasinya sedang terbakar habis. Apa ini? Esther tidak punya pilihan selain menjauh dari Madeline, meninggalkannya sendirian di sudut Skybox. Namun Koneri Sapientia menganggap ini sangat menarik. Api ungu. Tidak heran, Madeline tidak dapat berbicara, tetapi dia perlu melampiaskannya. Persaudaraan, bersikap ramah, gambar Sapientia. Dia membuang semuanya dari pikirannya. Anda tidak peduli dengan citra kami. Jadi mengapa saya harus melakukannya? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 419 ditekan dengan keras. Primrose hanya bisa menghela nafas. Dia, Mitrandir, Selin dan Opal tetap berada di dekat Ri, tetapi mereka kesulitan untuk menghiburnya. Sepertinya Ri sangat siap untuk mencekik musuh apapun yang dilihatnya pertama kali. Mereka juga marah. Dion adalah penyelamat kerajaan mereka dan pangeran permaisuri mereka. Ini juga merupakan tamparan bagi para elf. Namun, hal itu tidak menghentikan elf lain untuk menggunakan ini seperti yang sudah kubilang padamu, sebentar. Rambut merah Clarice terangkat, wajahnya menunjukkan campuran kemarahan yang menyeringai. Jelas yang disebut putri kita perlu melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam memilih laki-laki. Bayangkan menjual diri Anda kepada seorang anak kecil yang tidak melakukan apapun selain menodai ras kita. Itu pasti darah campurannya. Awalnya aku pikir dia setengah manusia, itu sudah cukup buruk. Tapi, ternyata dia setengah binatang. Tidak heran,
Fiora menimpali. Selain pengecut, kami masih memiliki ruang untuk bersenang-senang. Dan, saya berjanji kepada Anda bahwa penipu ini sedang dicari saat kita bicara. Begitu dia tertangkap, kami akan menggantungnya agar semua orang bisa melihat keberadaannya yang menyedihkan. Sorak-sorai meletus dari tribun. Puluhan juta suara bersatu seolah-olah mereka mempunyai satu keinginan. Sayangnya, begitulah cara kerja mentalitas massa. Orang-orang seperti ini tidak merasa perlu untuk berpikir sendiri, dan mereka yang merasa perlu, jumlahnya sedikit dan jarang. Mereka terlalu mudah dibohongi oleh para ahli hebat seperti Erkevesitas. Jauh dari pengaturan tempat duduk Sapientia yang lebih tinggi, keluarga cabang Sapientia berada beberapa tingkat di bawahnya. Di sini, ibu, ayah, dan saudara laki-laki Madeline duduk. Sayang bukan, Ibu Madeline, Alice Sapientia, tidak tahu bagaimana perasaannya melihat Dion dalam situasi seperti ini. Sebenarnya sebagian kecil hatinya tidak menyukai Dion karena tidak pernah mendekati mereka. Dalam etika dunia persilatan, tidak seharusnya para senior mengakui kesalahan mereka. Faktanya, pemudalah yang harus bertanggung jawab, terlepas apakah mereka bersalah atau tidak. Namun, Dion belum pernah melakukan hal seperti itu, bahkan sampai dia mengabaikan keberadaan mereka sepenuhnya. Alice tahu ini karena Dion membenci mereka. Satu-satunya alasan dia tidak memperlakukan mereka seperti keluarga kami adalah demi Madeline. Kata-kata pengampunan Dion kepada Oliver mengungkapkan hal itu padanya. Tapi, bukan berarti dia menyukainya. Konon, Dion tetaplah orang yang dipilih putri mereka. Setelah acara pernikahan kami, Madeline bahkan tidak menghubungi mereka selama seminggu berikutnya. Jelas bahwa Madeline telah menentukan pilihannya dan mengungkapkan kebenciannya terhadap keputusan mereka. Meskipun Alice telah memberitahu Madeline bahwa dia tidak ada hubungannya dengan keputusan mengejar Dion. Itu hanya untuk memberi Madeline seseorang yang mendukungnya dan semoga membuatnya merasa lebih baik. Namun, kenyataannya Alice adalah bagian dari keputusan itu, sebuah rahasia yang dia simpan antara dia dan suaminya. Namun, jelas Madeline tidak menanggapi kata-katanya dengan serius. Lagi pula, mengapa mereka sebagai orang tua dari generasi jenius pertama harus duduk di antara keluarga cabang lainnya dibandingkan dengan klan utama? Kepala keluarga Sapientia mengangguk pada pertanyaan istrinya. Memandang ke arah Oliver dan Jessica yang akan segera menjadi menantu perempuannya. Setelah melihat Madeline sebenarnya tidak berniat menggunakan statusnya untuk membantu keluarganya, Oli Sapientia memutuskan untuk fokus membesarkan keluarganya sendiri. Itulah sebabnya dia mengatur pernikahan antara Oliver dan Jessica, berharap dapat menggunakan sekte besar untuk meningkatkan kedudukan mereka. Kalian berdua harus tampil baik hari ini. Setidaknya 60% teratas. Oli mengubah topik pembicaraan, malah memberitahu menantu laki-lakinya apa yang dia harapkan. 60% teratas hanya nilai biasa-biasa saja. Ini bukanlah sesuatu yang besar, terutama karena Oli berarti 60% ahli pembentukan meridian teratas dan bukan secara keseluruhan. Namun, hal itu tidak menghentikan Oliver dan Jessica untuk berada di bawah tekanan. Melihat reaksi mereka, Oli Sapientia hanya bisa menghela nafas dan mengalihkan perhatiannya memandang ke kejauhan dan ke arah kotak langit yang dia duga tempat Madeline berada. Tidakkah kamu akan memaafkan ayahmu? Jelas sekali aku benar kali ini, tidak? Jauh dari arena, Arios melesat melintasi langit, masih marah. Karena susunan komunikasi Dion, para jenderal iblis masih memiliki sarana untuk menemukan lokasi satu sama lain dalam jarak yang wajar. Jadi, Arios terbang dalam pola tertentu untuk mencoba melihat apakah dia dapat menangkap sinyal komunikasi dari salah satu susunan ini. Tapi dia tidak berpikir kemungkinannya besar. Ini karena jika para jenderal iblis berada di lingkaran spasial Dion seperti biasanya, komunikasi pasti akan terputus. Jarak menembus dimensi bahkan tidak bisa diukur dengan logika normal. Kota tandus hanya membuat Arios semakin marah. Tidak ada orang di sini karena semua orang menonton turnamen omong kosong itu. Tiba-tiba Arios membeku, menjentikkan kepalanya ke arah yang tampaknya acak. Ya, dalam sekejap, Arios telah berjalan ke sebuah rumah besar dan menyerbu jalan yang panjang. Tapi, sebelum dia bisa mencapai pintu, tekanan besar melanda dirinya. Arios memulai, mencoba melompat mundur untuk menghindari serangan itu, tapi sia-sia. Dalam sekejap, kakinya menjuntai di langit saat sebuah pegangan kuat mencengkeram lehernya. Ario, suara gemuruh rendah bertanya dengan bingung. Batuk kecil keluar dari tenggorokan Arios saat dia berusaha bernapas. Hei, Thaddeus, kamu keberatan menurunkanku? Ah, benar, tawa keras Thaddeus meledak saat dia menurunkan Arios dan membawanya masuk ke dalam rumah. Arios langsung menanyakan apa yang terjadi dan setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkannya, ia hanya bisa menghela nafas. Pemimpin mereka terlalu pintar dan berbakat untuk membuat hal ini menjadi kejadian normal. Orang ini memiliki motif tersembunyi. Thaddeus telah diberitahu untuk melindungi cincin itu oleh Ri, tapi sayangnya, mereka belum memiliki pelindung untuk Dion sebelumnya. Ini adalah pelajaran untuk dipelajari. Baiklah, Thaddeus.
Kalau begitu, kamu bisa tinggal di sini dan melindungi bagian luar. Saya kira karena Nyonya Ri tidak ada di sini, kita tidak bisa memasuki ring. Thaddeus mengangguk. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Namun, saat Aryos hendak duduk dan menunggu, dia merasakan sebuah pikiran menariknya ke dalam ring dan yang membuat Thaddeus kebingungan, dia menghilang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 420 siapa yang akan menjadi? Kembali ke stadion, sang tetua berdiri di langit di puncak segalanya, menikmati sorak-sorai penonton. Seperti yang kalian ketahui, biasanya 10 besar baru muncul di tahap akhir turnamen. Ini adalah hak yang telah mereka kerjakan selama hampir 1 dekade terakhir dalam hidup mereka. Tapi, seperti yang kalian semua tahu, ada seseorang yang sayangnya terpuruk ke posisi ke-11 karena keegoisan orang lain. Ejekan kembali menghujani, semakin mudah mengendalikan suasana hati penonton. Tapi, kami Kevesitas selalu bekerja demi keadilan. Jadi, tahun ini, hak istimewa itu akan ditambah menjadi 11. Sekarang, apakah Anda semua siap untuk memulai perayaannya? Novelep, satu penatua itu tersenyum pada dirinya sendiri sebelum mengalihkan pandangannya ke arah para peserta. Lebih dari 100.000 dari Anda datang hari ini. Saya percaya bahwa Anda semua memiliki karakter yang lebih baik daripada pengecut yang telah kita bicarakan dan saya berharap yang terbaik untuk Anda. Namun, hanya 1.000 yang bisa melaju ke acara utama. Tujuan kami tidak hanya untuk menemukan generasi muda terkuat, tetapi juga memberikan kesempatan kepada mereka yang berada di formasi meridian dan tahap dasar agar mereka juga bisa bersinar. Jadi, karena Anda masih terlalu muda untuk mengetahui bagaimana kami menyusun turnamen ini di masa lalu, izinkan saya menjelaskannya. Turnamen ini memiliki 3 peringkat. Peringkat 1 tahap dasar, peringkat formasi 1 meridian, dan 1 peringkat keseluruhan. Bagian pertama dari turnamen kami adalah menentukan siapa yang berhak memperebutkan tempat di peringkat keseluruhan. 10 tempat telah hilang sejak kami menyingkirkan kontestan peringkat pertama yang palsu, jadi Anda semua memiliki 990 tempat untuk diperebutkan. Setelah hari ini, 990 tempat itu akan ditentukan. Namun, besok dan lusa akan diperuntukkan bagi Anda yang sayangnya tidak lolos. Tidak apa-apa, beberapa dari Anda masih terlalu muda. Bukan salah Anda jika turnamen tidak dijadwalkan pada waktu optimal Anda. Namun, ada juga beberapa dari Anda yang sangat berbakat bahkan dengan budidaya formasi meridian, Anda masih memiliki kemampuan untuk bersaing dengan mereka yang berada di level pengumpulan esensi. Oleh karena itu, hari ini adalah kesempatan Anda untuk membuktikan bahwa Anda bisa. Catat plat nomor yang diberikan padamu. Serikat, klan, dan sekte Anda masing-masing telah diberi informasi tentang nomor berapa Anda. Namun, informasi ini tidak boleh dibagikan kepada Anda dengan sanksi diskualifikasi. Para ahli tahap dasar tidak ambil bagian dalam acara hari ini dan karenanya akan dikesampingkan. Pakar pembentukan meridian dan pakar pengumpulan esensi, bersiaplah. Tahap pertama termasuk yang paling berbahaya dan akan menempatkan Anda pada situasi yang paling mengerikan. Pertempuran royal. Semua orang langsung mengerti. Tidak ada gunanya para ahli tahap dasar mengambil bagian dalam Battle Royale hari pertama karena mereka terlalu lemah. Jadi, itu diadakan untuk formasi meridian dan prajurit pengumpul esensi. Total ada sekitar 100.000 peserta dengan sekitar 20.000 ahli pengumpulan esensi, 30.000 ahli pembentukan meridian, dan 50.000 ahli tahap dasar. Tentu saja masih banyak lagi ahli yang termasuk dalam tingkat budidaya ini di seluruh planet, tapi inilah sebabnya ada kuota. Sekte dan klan terpaksa mengirimkan yang terbaik karena keterbatasan entry. Meski begitu, klan tingkat dewa tidak memiliki batasan masuk. Namun hal ini menyisakan pertanyaan tentang bagaimana mereka yang tidak memiliki dukungan dapat bergabung dalam turnamen ini. Jawabannya adalah hak-hak ini dibeli dengan harga sekitar 10.000 batu yang sangat dalam. Jumlah ini tidak banyak bagi orang seperti Dion atau sekte yang lebih besar, tetapi bagi seseorang atau dari klan yang sangat kecil, jumlah ini lebih dari cukup untuk hidup seumur hidup dan bahkan memberi makan beberapa orang. Orang lain untuk jangka waktu itu juga. Selain itu, turnamen ini dibuat dengan sederhana, namun cukup tidak adil meskipun ada klaim dari orang yang lebih tua. Karena ini adalah Battle Royale, tidak peduli seberapa acak Anda mengatur grup, mereka yang berasal dari klan dengan kuota lebih banyak jelas memiliki peluang lebih tinggi untuk dikelompokkan bersama. Akibatnya, ini berarti mereka juga memiliki peluang lebih tinggi untuk bersatu untuk lolos. Dari 50.000 yang tersedia untuk berpartisipasi, akan ada 1.000 kelompok yang terdiri dari 50 orang di putaran pertama. Putaran pertama ini akan memungkinkan 10 orang dari masing-masing kelompok untuk maju, sehingga menyisakan 40.000 orang tersingkir dan 10.000 orang tersisa. Kemudian, mereka akan melanjutkan ke putaran kedua Battle Royale, kali ini dengan semua grup baru. Akan ada 500 kelompok yang terdiri dari 20 orang, sementara memungkinkan 5 kelompok untuk melanjutkan. Ini akan menghilangkan 3/4 dari peserta yang tersisa sehingga menyisakan 2.500 peserta yang tersisa.
Setelah itu, akan ada babak final Battle Royale dengan 100 kelompok yang terdiri dari 25 orang. Putaran ini hanya menyisakan 2. Keduanya kemudian akan mendapatkan hak istimewa di tahap akhir turnamen. Namun, hal ini menyisakan 790 peserta lagi untuk memilih. Dengan demikian, 2.300 kontestan yang tersisa akan bertarung habis-habisan dalam pertarungan besar yang berisi mereka semua hingga hanya tersisa 790 orang. Pada akhirnya, hanya tersisa 1.000. Kemudian, ribuan orang itu akan diberi waktu istirahat beberapa hari saat peringkat ahli formasi meridian dan tahap dasar diputuskan. Sederhananya, ini adalah turnamen termegah yang pernah ada. Segera, darah akan mewarnai tanah dan teriakan kemenangan dan kekalahan akan memenuhi udara. Legenda baru akan berkembang dan legenda lama akan layu dan musnah. Dapat dikatakan bahwa bertarung di panggung ini adalah kehormatan terbesar yang bisa diharapkan seseorang di dunia persilatan. Untuk menikmati kekaguman miliaran orang dan mencatatkan nama Anda dalam catatan sejarah. Setiap orang hanya mempunyai satu pertanyaan di benak mereka, siapa yang akan menjadi yang terbaik?